Wacana kembalinya F1 ke mesin V10 sepertinya harus dipendam untuk sementara waktu, karena tidak semua pabrikan mendukung rencana tersebut. Dalam GP Bahrain pekan lalu, FIA mengadakan pertemuan perdana dengan pabrikan-pabrikan F1 yang berlaga pada musim 2026 untuk membahas regulasi mesin masa depan. Salah satu topik diskusinya tentu adalah soal rencana Ben Sulayem yang memiliki ide untuk mengembalikan mesin V10 bersuara nyaring ke F1 lagi. Alasan utamanya selain nostalgia bagi fans-fans lama untuk menambah daya tarik, lalu prospek biaya yang lebih murah, dan kekhawatiran terhadap regulasi 2026 yang dinilai akan mengubah tatanan balap F1 secara signifikan. Rencananya, mesin V10 akan dikombinasikan dengan bahan bakar berkelanjutan yang sudah memenuhi standar zero emisi, yang membuatnya lebih ramah lingkungan daripada zaman dulu. Salah satu opsi untuk mewujudkan ide ini adalah dengan mengganti regulasi mesin secepatnya pada 2029 atau dengan bertahan dengan regulasi mesin yang ada sekarang sampai 2027 mendatang. Namun, hasil dari pertemuan kemarin memang ada pro dan kontra terkait wacana kembalinya mesin V10. Setidaknya dari 5 pabrikan yang berlaga pada 2026, 3 menolak wacana tersebut, yaitu Audi, Honda, dan Mercedes. Sementara untuk meloloskan suatu ide ke tingkat yang lebih serius, FIA butuh mayoritas suara 4-1 yang jelas tidak terpenuhi kemarin. Ferrari dan Red Bull RBPT, seperti yang dirumorkan mereka adalah pabrikan yang mendukung ide kembalinya mesin V10. Belum diketahui pasti apa alasan kedua pabrikan itu mendukung. Namun jika kita lihat dari aspek historis, jelas Ferrari akan diuntungkan karena mereka cukup dominan di era-era terakhir mesin V10 bersama Michael Schumacher. Keunggulan pengetahuan akan pengembangan mesin V10 tentu akan menguntungkan Ferrari karena faktor kejayaan di masa lalu. Untuk Red Bull mungkin alasannya sedikit lebih kompleks mengingat proyek mesin RBPT mereka sampai sekarang belum menunjukkan adanya kemajuan signifikan. Hal itu wajar karena 2026 nanti adalah tahun pertama Red Bull bertransformasi menjadi tim pabrikan dengan skala penuh, yaitu membuat mobil dan mesin sendiri dalam satu atap. Regulasi 2026 mungkin terlalu rumit bagi Red Bull yang baru memulai kiprahnya sebagai pabrikan mesin, dan kembali ke V10 akan memudahkan pekerjaan mereka karena mesin yang lebih simpel. Sementara dari kubu yang menolak, untuk Audi sepertinya cukup lumrah dan dapat dimengerti kenapa mereka menolak V10. Regulasi 2026 sendiri adalah alasan kenapa Audi mau bergabung ke F1 dengan segala elektrifikasi serta konsep berkelanjutan yang digaungkan selama 4 tahun terakhir. Mereka sudah menggelontorkan ratusan juta dolar dan mengorbankan banyak cabang balap lain untuk bisa fokus 100% ke F1 musim depan. Tentu tidak adil bagi Audi jika tiba-tiba F1 berubah begitu saja, karena akan merugikan mereka secara finansial. Sedangkan Honda dan Mercedes memiliki suara yang sama, yaitu elektrifikasi atau elemen hybrid adalah sebuah keharusan bagi F1 untuk menjaga mesinnya tetap relevan dengan perubahan zaman. Selain faktor yang kami sebut barusan, bertahan dengan regulasi mesin yang ada sekarang sampai 2027 juga bukan opsi yang realistis, karena itu akan membuat beberapa tim kebingungan dengan mesin apa yang akan mereka pakai nanti. Seperti pada 2026 nanti, Red Bull sudah tidak bekerja sama lagi dengan Honda atau Sauber yang tidak punya supplier mesin karena Audi batal join F1. Meskipun wacana V10 bisa dipastikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena banyaknya penolakan, tapi dalam pertemuan di Bahrain kemarin juga disepakati beberapa poin menarik soal seperti apa regulasi mesin di masa depan. Regulasi 2026 dipastikan akan tetap berjalan sesuai timeline periodenya, yaitu 5 tahun atau sampai 2031 mendatang. Tapi karena ada beberapa kekhawatiran soal regulasi 2026 yang berpotensi tidak berjalan sesuai harapan, pabrikan-pabrikan sepakat untuk terbuka terhadap perubahan konsep mesin paling cepat pada 2029. Regulasi 2026 akan diberi kesempatan beroperasi selama 3 tahun, sebelum kemudian dievaluasi. Jika berjalan sesuai harapan dan menambah kualitas balapan F1 jadi lebih baik atau lebih atraktif, maka regulasi bisa dilanjutkan untuk jangka panjang. Tapi jika gagal dan malah merusak tatanan balap F1, maka FIA tak punya pilihan selain melakukan beberapa adjustment. Kekhawatiran terbesar soal regulasi 2026 adalah pembagian rasio power mesin ICE dengan listrik yang menjadi 50-50. Power mesin dikurangi dan dibatasi hanya sampai 530 horsepower dan ditambah dengan IRS atau baterai sebesar 470 horsepower.
Yang dikhawatirkan adalah manajemen energi baterai akan sangat sulit dilakukan karena kebutuhan power output yang besar. Tapi kemampuan daya isi ke baterai bisa dibilang terbatas karena dihapusnya komponen MGU-H. Pembalap bisa kesulitan untuk memanajemen energi baterainya, terutama di sirkuit-sirkuit yang memiliki lurusan panjang seperti Jeddah, Monza, Las Vegas, dan Baku. Dulu sempat kami bahas, kalau salah satu kemungkinan buruknya adalah mobil F1 akan melaju sangat lambat di lurusan, karena pembalap harus menghemat energi listriknya, supaya kuat dijalankan selama satu putaran. Bahkan ada kemungkinan, kalau pembalap akan melakukan praktek full burn, atau sengaja melambat dan menurunkan gigi mobilnya di lurusan, supaya bisa mengisi baterai. Yang ditakutkan adalah balap F1 bisa menjadi ajang hemat-hematan energi dan tidak bisa tancap gas dengan leluasa karena harus manajemen baterai. Terbaru, Mercedes kabarnya sudah menguji mobil 2026 mereka di simulator sirkuit Monza, dan di tengah-tengah mayoritas lurusan, mesin mobil sudah kehabisan tenaga listriknya. Dan ketika tenaga listriknya habis, otomatis mobil hanya mengandalkan power dari mesin ICE yang hanya 540 horsepower, yang menandakan bisa jadi mobil F1 melaju lebih lambat dari mesin mobil Formula 2 yang punya power 620 horsepower. Dengan kekhawatiran seperti demikian, pada 2029 nanti FIA membuka kemungkinan untuk melakukan beberapa adjustment mengenai power rasio mesin untuk ditingkatkan menjadi 90:10 atau mungkin sedikit lebih rendah. Elemen baterai akan dibuat lebih sederhana, lebih ringan, dan jauh lebih murah. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengadopsi sistem yang sama seperti teknologi KERS yang dipakai pada musim 2011 sampai 2013. Selain soal power ratio, masalah biaya juga jadi perhatian khusus untuk regulasi 2026 karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat mesin generasi baru. Apalagi dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu di tengah perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Pabrikan-pabrikan F1 membutuhkan proteksi yang lebih dari FIA mengenai pembatasan biaya untuk pengembangan mesin. Belum ada keputusan seperti apa, tapi FIA sepakat dengan usulan tersebut. Hal menarik lainnya adalah Ferrari dan Red Bull kabarnya menginginkan adanya semacam sistem konsensi bagi pabrikan yang tertinggal secara performa di regulasi mesin 2026 nanti. Dengan pengembangan mesin yang mahal dan sistem yang kompleks, dikhawatirkan bagi pabrikan yang alami ketertinggalan performa, mereka akan kesulitan untuk mengejar gap dengan yang lainnya. Sistem konsensi ini masih sebatas ide kasar, yang belum disertai dengan penerapannya nanti seperti apa. Tapi FIA akan mempertimbangkannya, karena usulan itu didukung oleh Honda serta Audi supaya tidak ada kesenjangan performa yang terlalu jomplang. Audi sendiri juga sedikit melunak jika melihat realitanya di 2026 nanti seperti apa. Jonathan Whitley, yang belum genap sebulan menjabat sebagai tim prinsipal Sauber, mengungkapkan jika pihaknya terbuka dengan perubahan-perubahan yang diperlukan jika regulasi 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Tapi Audi tegas jika harus ada 3 pilar yang penting bagi keberlangsungan mereka di F1. Pertama adalah mesin yang efisien, lalu kedua adalah sistem hybrid, dan ketiga adalah bahan bakar berkelanjutan. Untuk sekarang jelas kalau mesin V10 tidak akan bisa memenuhi ketiga kriteria itu, dan lagi pula kembali ke mesin V10 tidak menjamin juga kualitas balapan F1 bisa meningkat. Mesin V8 terdengar lebih mungkin karena bobotnya tidak seberat V10 dan konsumsi bahan bakarnya bisa ditekan. Jika F1 ingin menambah keras suara mesinnya sama seperti dulu, sebenarnya tinggal hilangkan saja komponen turbo dan pilih mesin natural, sudah lebih dari cukup. Mau bagaimanapun, sudah kami tegaskan dalam pembahasan sebelumnya jika problem di F1 bukanlah pada sistem hybrid atau hal-hal yang berbau ramah lingkungan. Tapi yang jadi masalah di F1 adalah sistem regulasinya yang kompleks dan biayanya yang super mahal. Apalagi regulasi 2026 menurut kami FIA terlalu bernafsu untuk mengejar pabrikan baru seperti Audi, yang mana mereka mengesampingkan pendapat dari pabrikan-pabrikan yang sudah ada demi menuruti permintaan Audi. Akhirnya sekarang jadi panik sendiri karena regulasi baru tersebut terancam membawa F1 menjadi sebuah balapan yang benar-benar berbeda musim depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.